Salam teman-teman. Ya, jadi kita akan memulai ibadah kita. Kita akan mulai ibadah kita dan kita akan bersatu dalam doa. Kita tenangkan pikiran dan hati kita fokuskan pikiran hati kita di hadapan Tuhan. Kita arahkan hati kita di hadapan Tuhan. Mari kita bersama-sama bersatu dalam doa. Bapa, kami bersyukur untuk kesempatan malam hari ini ya Tuhan, di mana kami anak-anak muda Faithful Generation mau beribadah kepadamu, di mana kami mau memperingati hari kelahiran Tuhan, yang mana oleh karena cintamu, Engkau datang ke dunia ini menjadi sama dengan kami manusia, untuk memulai karya penebusanmu buat setiap kami, sehingga kami tidaklah binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Oleh sebab itu ya Tuhan, sekalipun ini menjadi pengalaman yang baru dan unik bagi kami karena merayakan ibadah Natal secara online. Tapi kami percaya sedikit pun ini tidak mengurangi sukacita kami. Karena Natal yang sesungguhnya itu ada di hati kami untuk membawa damai sama seperti Engkau dan menjadi pendamai bagi dunia ini. Karena itu Tuhan, biarlah malam ini hati kami boleh terbuka di hadapan-Mu. Hati kami terangkat kepadamu. Dan Engkau berkenan bertahta atas setiap pujian dan ibadah kami pada malam hari ini. Dan biarlah Roh-Mu yang kudus itu bekerja, menjamah, dan memberkati kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami memulai ibadah ini. Haleluya. Amin. Amin. Mari kita angkat pujian dari pulau dan benua. Selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Gloria in excelsis Deo. Tinggi-tinggi dalam surga, tinggi-tinggi dalam surga, tentara Tuhan yang kudus, tak lelah menyanyi juga di hadapan penebus. Haleluya. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus.
Tak ada waktu padanya, karena dia memanglah tak berwaktu. Namun dia yang tak berwaktu telah membatasi dirinya dalam kesunyian malam itu. Waktunya telah datang, ketika tangisnya yang pertama menggema menjadi bukti senyuman bagi dunia. Teman-teman semua, mari kita matikan lampu dan nyalakan lilin di rumah masing-masing. Damai di atas bumi, di antara orang yang berkenan kepadanya. Berkumandang di angkasa, di antara nyanyian beribu malaikat di sorga, damai Allah dan kesukaan sorgawi tiba, karena juru selamat telah lahir bagi dunia. Seorang anaklah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Sama-sama katakan penasehat ajaib, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Sambutlah Dia, sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Juru Selamat dunia, Juru Selamat dunia. Sekali lagi, Juru Selamat dunia, Juru Selamat dunia. Kita boleh matikan lilinnya dan kembali menyalakan lampu. Kita persiapkan hati kita untuk masuk dalam perenungan firman Tuhan.
Om, Tante, dan Kakak dan teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Terpujilah Engkau, Raja di atas segala raja. Kami bersyukur atas kelahiran-Mu yang memberi pengharapan di tengah dunia ini. Oleh karena Engkau mau datang merendahkan diri-Mu menjadi sama dengan manusia, agar kami diselamatkan. Pada malam ini, kami berkumpul bersama mau mendengarkan firman-Mu, Tuhan. Terangilah hati dan pikiran kami, bantulah kami membuka diri sehingga firman yang akan kami dengar dan kami baca dapat kami hayati dan imani, serta bisa menghasilkan perbuatan yang berguna bagi sesama. Berkati juga Kak Nathan yang akan menyampaikan firman, kiranya apa yang akan disampaikan dapat menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dipersilakan Kak Nathan untuk memberikan sharing firman-Nya. Oke, shalom. Shalom. Suaraku jelas atau kurang Jelas, Kak. Jelas. Jelas ya? Oke, sebelumnya mohon maaf dulu nih, aku nggak tahu kalau suara nuansanya merah hijau. Teman-teman semua nuansanya merah hijau dan Jojo nggak ngasih tahu aku soal ada seragamnya atau dress code-nya. Jadi aku pakai hitam sendiri, nggak apa-apa ya. Yang Oke, penting nggak apa-apa, kebenaran firman Tuhan malam hari Amin. ini bisa disampaikan. Amin. Mungkin aku boleh minta aksesnya buat share screen. Iya, Kak. Boleh minta aksesnya share screen. Oke, sambil nunggu, apa perlu perkenalan atau nggak perlu? Boleh Kak, silakan Boleh, Kak. Kak. Oh, boleh. Oke. Sekalian dibuka. Nah, ada gambarnya yang keluar. Oke. Keluar, Kak. Oke, ya perkenalkan nama aku. Mungkin enaknya pakai gue lo nggak apa-apa kali ya, biar kita semakin dekat. Oke. Oke, Kak. Kayak nama gue Nathan, teman-teman. Jadi hari ini terima kasih banyak diundang kesempatannya untuk memberitakan firman Tuhan yang diundang oleh Jojo. Aku kenal Jojo di sini teman-teman. Dan aku dari Nekvien Ciuburaya. Dan kebetulan memang Jojo ngundang aku untuk ikut ibadah Natal ini di persekutuannya teman-teman semua dan kasih kesempatan juga buat mewartakan firman Tuhan di bisa dibilang akhir tahun 2020 ya teman-teman. Dan aku nggak tahu nih, kayaknya teman-teman seumuran kali ya Jo. Atau ada yang lebih muda atau ada yang lebih tua. Jangan-jangan aku manggil kakak-kakak. Nah, sini kakak-kakak, bukan adik-adik atau gimana? Ada yang tua, ada yang Oke, berarti aku panggil semua rata aja kakak-kakak ya, berarti ya? Iya, Kak. Ya, berarti kita walaupun udah tua, ya aku nggak tahu umur usia kita berapa, tapi jiwa-jiwa yang emang takut sama Tuhan tuh kita jiwa-jiwa muda, amin. Amin. Oke, hari ini aku mau bawain tentang pesan Yesus dalam menghadapi masa akhir. Ya, memang Jojo minta tema aku untuk membawakan tema-tema Natal gitu ya. Cuma biasanya ya Natal yang kita tahu pasti ya tentang kelahiran Tuhan Yesus doang gitu istilahnya. Cuma di sini aku pengen turun dalam bahwa kita Natal itu ada di akhir tahun gitu. Dan aku juga pengen kasih sharing juga tentang firman Tuhan di mana akhir tahun mungkin kita bisa ibaratkan sebagai masa akhir kita di tahun ini gitu. Dan apa sih pesan Tuhan dalam menghadapi masa-masa akhir? Sebenarnya konteksnya aku di masa akhir ini bukan hanya sekedar masa akhir tahun, tapi kita juga percaya bahwa masa-masa ini masa-masa akhir di mana kalau kita percaya namanya Tuhan Yesus datang kedua kalinya, di mana Tuhan Yesus bakal mengangkat kita semua orang yang percaya untuk kita masuk dalam satu kerajaan surga, teman-teman. Nah, selama nanti aku sharing firman Tuhan, teman-teman, ini juga biasa aku terapin juga di persekutuannya aku. Jadi aku nggak mau nih cuma aku doang yang cuap-cuap ngomong di depan teman-teman gitu ya. Tapi juga nanti dari beberapa slide ini ada interaksinya juga dari antara teman-teman respon ke teman-teman yang lain gitu, atau teman-teman respon ke aku. Jadi nanti
pakai HP atau pakai laptop juga tetap bisa, karena di Zoom itu bisa coret-coret layar. Tapi jangan sekarang juga. Oke, nanti ada waktunya untuk kita bisa jawab bareng. Nah, pesan Yesus dalam menghadapi masa akhir sebenarnya apa sih yang mau Tuhan Yesus sampaikan gitu kepada kita, anak-anak yang percaya gitu. Dan pembukaannya yaitu kita buka dulu di Matius 24 sampai 25. Nah, mungkin menurut teman-teman, wah banyak banget dua pasal gitu ya, enggak. Jadi sebenarnya aku pengen tunjukin bahwa ada beberapa penjelasan dampak dan akibat bila kita melakukan petunjuk tersebut atau tidak. Dan ini adalah penentuan akhir apakah masuk surga atau masuk neraka. Nah, Matius 24 sampai 25 ini aku hanya pengen minta teman-teman untuk baca dari perikop-perikopnya aja, teman-teman. Mungkin di sini aku minta buat teman-teman buka Alkitabnya, lihat aja perikop-perikopnya. Perikop-perikop itu yang judul yang paling tebal ya, teman-teman, kalau di Alkitab. Nah, di situ ada clue di mana memang itu tuh pesannya Tuhan akhir-akhir ini. Itu yang menjadi topik aku malam hari ini untuk aku mau sampaikan, untuk sharingkan kepada teman-teman. Nah, di sini, nah ini, aku pengen juga respon dari teman-teman. Di Zoom ini ada fitur chat, ya, baik di HP maupun di laptop atau di PC. Itu ada fitur chat, jadi aku pengen responnya teman-teman semua nih, chat bareng-bareng ke everyone, jadi ke semua orang bisa lihat. Kira-kira menurut teman-teman, kasih 3 kata atau kalimat yang menjadi petunjuk kita malam hari ini. Diambil dari mana? Kita ambil dari perikop-perikop di Matius 24 sampai 25. Nah, kira-kira apa ya pesan Tuhan yang mau disampaikan pada masa-masa akhir ini? Nah, aku pengen minta nih responnya dari teman-teman, dari kakak-kakak, untuk boleh chat ke everyone. Kira-kira ya minimal 3. Maksimal 3 untuk apa sih pesan Tuhan kira-kira gitu ya. Yuk, aku kasih waktu sekitar 2-3 menit buat teman-teman boleh cek perikop-perikopnya, cuma perikopnya doang kok. Isinya nanti di belakang. Kalau ini perikopnya dulu aja buat kita, apa sih topik yang mau kita bahas malam hari ini. Oke, nggak perlu serius banget, kita enjoy aja ya teman-teman. Jadi walaupun dress code-nya merah hijau keren-keren, tapi aku pembawaannya nggak suka sama hal-hal formal gitu ya, karena aku juga ngerasain yang namanya kebaktian anak muda tuh nggak suka yang terlalu wah gitu ya. Kita maunya ketawa-ketawa, happy-happy aja. Nah, aku pengen tahu dari teman-teman semua, boleh yang udah dapat di chat, di kolom chat, lalu to-nya itu ke everyone, terus tulis aja kira-kira pesan apa sih yang Tuhan mau sampaikan buat kita malam hari ini. Mungkin di situ ada tentang apa gitu ya. Clue-nya dari teman-teman. Oke? Boleh yuk direspon teman-teman. 1 menit lagi mungkin. Kira-kira pesan apa yang mau Tuhan kasih malam hari ini? Boleh, ada 3. Ayo teman-teman semuanya boleh. Ya. Ini yang salah nggak dimarahin. Enggak. Di sini nggak ada yang salah. Firman Tuhan selalu ya dan amin. Jadi karena ayo tulis Alkitab pasti ya dan amin. Oke, gunakan jarinya. Ya. Sebenarnya ini untuk aku pengen tahu responnya teman-teman tuh seperti apa menanggapi firman Tuhan, menanggapi Alkitab tuh seperti apa ya. Dapat pesan dari perikop pun tuh menjadi rema juga loh teman-teman. Oke, kakak-kakak semua, boleh yuk. Boleh diketik atau boleh di chat. Ya. Fokus pada hal rohani bukan jasmani. Oke. Berarti kita dituntut untuk nggak lagi mengenai tentang daging kita, tapi mengenai roh kita gitu ya. Oke, terima kasih. Faithful nih, Jojo ya. Oke, ada lagi mungkin, ayo teman-teman boleh direspon. Berjaga-jaga, oke. Berjaga-jaga, betul. Ada perikop yang memang kita mengharuskan untuk, atau ada perikop yang memang menganalogikan suatu hal yang untuk berjaga-jaga. Di masa akhir ini kita perlu yang namanya berjaga-jaga. Oke, tampung dulu jawabannya. Ada lagi dari teman-teman, aku lihat di sini ada 16 orang. Mesias palsu. Oke, mungkin pesan Tuhan akhir-akhir ini yang kita mau bahas, Mesias palsu. Oke, nggak apa-apa, aku tampung dulu. Aku nggak jawab salah dan benar, tenang aja. Pokoknya semua di sini benar. Karena landasannya kalian baca perikop di Alkitab. Ada lagi? 30 detik lagi deh.
Aku tunggu. Nggak perlu terlalu serius teman-teman. Jadi apa aja nggak apa-apa, dimasukin aja. Hamba apa gitu, talenta apa gitu. Itu ada talenta, oke. Tentang talenta atau hamba yang setia dan hamba yang jahat. Oke, Daniel, thank you, Kak Daniel. Ada lagi yang mau ketik? Boleh meresponi? Oke, Kak Mulia, lebih dekat sama Tuhan apapun penderitaan yang datang. Yes. Ada lagi? Aku tampung dulu. Kalau nggak ada, 10, 9, 8, the end of time. Oke, pas banget ya, masa akhir gitu ya, the end of time. Oke. Aku tampung dulu, ada lagi? 5, 4, 3, 2, 1. Oke, aku tutup ya. Terima kasih buat semua teman-teman responnya. Dan aku berharap juga kita mau bahas apa nih ya, pesan Tuhan dari masa akhir ini. Dan ternyata ada satu yang pas banget sama topiknya aku malam hari ini. Kita lihat ya, sebenarnya dari perikop yang aku kasih itu sebenarnya apa sih yang mau jadi topik aku malam hari ini. Menurutku semua jawaban betul. Karena apa yang ada di Alkitab itu semua betul. Dan emang itu pesan juga buat kita semua gitu teman-teman. Dan itu rema juga buat kita semua gitu. Apa yang kalian dapat dari Alkitab, itulah rema buat teman-teman semua. Tapi untuk malam hari ini fokusnya aku ke satu hal. Yaitu thank you buat Daniel. Kak Daniel yaitu hamba yang setia. Jadi di situ ada perumpamaan tentang hamba yang setia dan hamba yang jahat. Dan ada juga hamba yang perumpamaan tentang talenta, itu juga membicarakan tentang perumpamaan hamba yang setia. Nah, jadi malam hari ini aku mau bahas topiknya tentang hamba yang setia, faithful, loyal, atau observant, gitu ya, observant. Di mana di dalam Matius 24 sampai 25 ini dari perikop-perikop yang ada 2 judul perikop yang tadi aku sebutin ya. Ada hamba yang setia dan hamba yang jahat, dan juga perumpamaan tentang talenta. Nah, ada upah bagi mereka yang setia, yaitu masuk surga, teman-teman. Kata setia adalah kata kunci dalam kedua perumpamaan ini. Nah, lalu arti kata setia itu, teman-teman, dari topik aku malam hari ini, ada 3 hal, teman-teman, yaitu arti kata setia itu juga ada ada sangkut pautnya dengan apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita miliki, apa yang harus kita perbuat. Lalu yang kedua itu apa dampak dari arti kata setia, teman-teman. Nah, jadi dari itu semua aku bungkus jadi arti kata setia. Arti kata setia yaitu yang pertama, memiliki iman yang teguh. Jadi kita ada sesuatu usaha atau ada tindakan, yaitu kita perlu yang namanya iman yang teguh. Lalu yang kedua itu dampak. Yang kedua dan ketiga itu dampak. Dampak dari kata setia. Setia berdampak untuk kita layak dipercaya. Setia juga berdampak untuk kita dapat diandalkan. Oke, dari 3 ini kita akan breakdown lagi, teman-teman, apa itu memiliki iman yang teguh, apa itu layak dipercaya, dan apa itu yang namanya dapat diandalkan. Lalu kita lihat dulu yang pertama, memiliki iman yang teguh. Oke, memiliki iman yang teguh. Perbuatan setia, kita konteksnya di sini yaitu karakter, sifat, atau perilaku kita, perbuatan setia, ternyata selalu dihubungkan dengan iman yang teguh dan penuh iman, teman-teman. Nah, kalau kita lihat nih, teman-teman, memiliki iman yang teguh. Di Yakobus 2 ayat 17 dikatakan bahwa demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Dalam hal ini, Alkitab hendak mengatakan bahwa setia, fokus kita adalah setia. Bahwa setia menjadi bentuk perbuatan yang membuktikan dan menghidupkan sebuah iman yang tidak biasa, iman yang teguh, dan penuh iman. Jadi, kata setia itu menjadi bentuk perbuatan, ya, untuk kita membuktikan dan menghidupkan bahwa dalam hati kita, dalam diri kita, ada iman yang tidak biasa, yaitu iman yang teguh dan penuh iman. Jadi kalau misalnya orang di luar sana yang memang belum percaya sama Tuhan Yesus, kita perlu yang namanya sifat setia, perilaku setia, kepribadian kita yang setia, untuk mencerminkan atau membuktikan atau menghidupkan bahwa kita punya iman, Roh Kudus, imannya kita yaitu iman percaya akan Tuhan Yesus, yaitu iman yang teguh kalau kita percaya sama Tuhan Yesus, iman yang penuh iman.
penuh dengan iman, teman-teman. Jadi kata setia ini sebenarnya untuk perilaku kita membuktikan, menyatakan, oke, aku setia pada hal-hal kecil karena aku percaya sama Tuhan. Saat Tuhan Yesus ada dalam hidupku, aku bisa berdampak buat orang lain dengan setia pada perkara-perkara yang kecil. Itu contohnya, teman-teman. Jadi kata setia ini menjadi suatu pembuktian, penyataan gitu ya. Oke. Jadi memiliki iman yang teguh maksudnya itu ada ya irisannya ya, pendekatannya dengan kata setia. Kita lihat lagi dari memiliki iman yang teguh. Apa sih yang dimaksud lebih jelasnya? Nah, jadi untuk apa sih yang dimaksud Tuhan sebenarnya dengan kata iman yang teguh itu? Nah, di sini dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen atau ya bisa dibilang kehidupan kita sehari-hari sebagai orang Kristen, di sini ada dua kategori iman, yaitu yang kuning ya teman-teman, iman yang memasrahkan segala hal pada tangan Tuhan. Ada juga iman yang mengerjakan tugas pribadi, tapi percaya Tuhan akan menyempurnakan. Nah, di sini perbandingannya itu 50-50. Jadi aku lebih detailin lagi teman-teman. Kalau iman yang memasrahkan segala hal pada tangan Tuhan, itu dalam hati orang itu seperti ini. Segala sesuatu aku serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tapi dalam dirinya tidak ada usaha yang ia kerjakan dan lakukan. Seakan ya Tuhan aja yang melakukan segalanya. 100% Tuhan. Itu iman yang pertama, memasrahkan segala hal pada tangan Tuhan. Jadi perbandingannya 100% Tuhan, aku 1% aja deh. Itu yang pertama, teman-teman. Yang kedua, kebalikannya. Iman yang mengerjakan tugas pribadi karena percaya Tuhan akan menyempurnakan. Ini lebih ke aku. Aku bisa mengerjakan segala sesuatu dengan kekuatan dan kepintaranku. Tapi lupa ada kekuatan terbesar dalam dirinya, yaitu Roh Kudus yang menuntun langkah hidupnya. Jadi mungkin, aku bisa kok, aku pasti bisa mengerjakan ini. Atau kadang-kadang misalnya nih, kalau kakak-kakak yang udah kerja, meeting, buru-buru gitu ya, kita lupa pagi-pagi untuk saat teduh, atau kita lupa untuk minta pertolongan Tuhan pada pagi hari itu gitu. Akhirnya ya udah, aku udah pasrah aja dengan kekuatan kemampuanku gitu. Jadi istilahnya 90% kekuatan kita, 10% mengandalkan Roh Kudus dan Tuhan. Jadi kebayang ya teman-teman antara dua iman ini. Jadi ada satu yang memang itu udah urusannya Tuhan gitu. Aku 1% aja bagiannya. Yang kedua itu kebalikannya. Aku pakai kekuatanku 90%, Tuhan 10%. Nah, sekali lagi teman-teman, aku mau minta bantuannya teman-teman. Nah, di sini ada iman yang memasrahkan segala hal pada tangan Tuhan, yang tadi ya. Tuhan segalanya, aku ya 1% aja deh. Yang kedua, iman yang mengerjakan tugas pribadi, karena percaya Tuhan akan menyempurnakan, aku bisa 90%, Tuhan 10%. Atau mungkin nih menurut teman-teman, keduanya perlu ada dalam pribadi kita. Nah, teman-teman di Zoom ini, aku udah buat di sini bisa annotate semua, jadi teman-teman bisa coret-coret. Nah, teman-teman aku minta untuk boleh, kalau laptop bisa dicoret di trackpad-nya, kasih lingkaran atau silang atau apapun, di bagian di mana yang menurut teman-teman itu yang penting, atau itu yang jadi prioritas iman teman-teman dalam hidup kalian. Yuk, teman-teman boleh kalau di HP langsung coret aja di layar, antara 3 bagian ini, kira-kira mana nih yang menurut teman-teman itu iman gue banget, gitu. Yuk, aku kasih waktu 5 menit. Bisa, aku kasih contoh deh, misalnya ada annotate namanya di teman-teman. Jadi misalnya aku pilih, aku memasrahkan segala sesuatu sama Tuhan. Oke, kalian coret aja di layar, silang, lingkaran, atau apapun. Yuk, teman-teman boleh. Aku kasih waktu 1 menit. Biar kita bisa, apa sih responnya teman-teman nih? Apa ya kira-kira yang iman teman-teman mau miliki gitu. Oke, dari Kak Heri, keduanya perlu ada di kepribadian kita. Sip, ada lagi? Dari teman-teman yang lain? Balik lagi, di sini mungkin ada yang kurang baik gitu ya, kurang betul gitu. Tapi ya sama-sama kita malam hari ini mau belajar teman-teman. Jadi kita mau meluruskan pendapat kita, dan kalau untuk pilihan teman-teman hari ini, ya aku anggap
Oke lah, kita salah karena kita mau belajar. Ada lagi? Yuk, teman-teman tinggal coret aja layar HP kalian atau layar itu kalian, laptop kalian, trackpad kalian. Oke, ada lagi? Oke. Keduanya perlu ada dalam pribadi kita. Ada 2 orang yang pilih. Ada lagi yuk, teman-teman. Aku minta responnya teman-teman. Oke, Kanona, Kamulia, keduanya perlu ada dalam pribadi kita. Oke, ada lagi? Sekali lagi deh, aku jelasin lagi ya. Kalau iman yang memasrahkan segala hal pada tangan Tuhan, Tuhan 90% bagiannya. 91% atau 10%. Nah, kalau iman yang mengerjakan tugas pribadi, itu kebalikannya. Aku 90%, Tuhan 10%. Atau keduanya. Kalau keduanya, ya aku bilang 50-50. Tuhan mengerjakan bagiannya, aku mengerjakan bagianku. Oke? Oke, thank you, Kak Natasha. Ada lagi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 orang dari 16 orang. 10 lagi? Ayo, teman-teman. Oke, ada yang udah coret lagi. Thank you. Keduanya perlu ada dalam pribadi kita. Oke, thank you, Kak Marina. Iman yang memasrahkan segala hal pada tangan Tuhan. Ada lagi? Aku kasih waktu 10 detik. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, aku kunci jawabannya ya. Oke, thank you, Kak Maya, di waktu-waktu terakhir. Oke, aku kunci. Jadi, sebagian dari kita menjawab keduanya perlu ada dalam pribadi kita. Lalu, ya, enggak setengah juga sih, 3/4-nya, enggak lah. 4/5-nya. 4/5-nya iman yang memasrahkan segala hal pada tangan Tuhan. Oke, kita lihat ya jawaban yang benar apa. Yang salah jangan berkecil hati, yang benar juga jangan terlalu meninggikan hati. Oke? Ya, aku hapus dulu sebentar. Oke, kita lihat apa sih yang mau Tuhan sampaikan, apa sih yang menurut Tuhan itu benar gitu ya. Oke, jadi teman-teman, kesetiaan yang dimaksud Tuhan Yesus dengan kata iman, yaitu kesetiaan menjadi sebuah kesetiaan menjadi sebuah bentuk keseimbangan antara kita pasrah sama Tuhan Yesus, tapi kita juga punya tanggung jawab pribadi yang didedikasikan kepada Tuhan. Jadi jawaban yang benar adalah keduanya perlu ada dalam pribadi kita. Oke? Jadi kita nggak bisa bilang bahwa itu semua bagiannya Tuhan, tapi kita juga nggak boleh bilang itu semua bagian aku Tuhan. Jadi kita harus ada keseimbangan antara Tuhan, aku pasrahkan hidupku, bagianku pada Tuhan, tapi kita juga perlu ada namanya tanggung jawab pribadi. Ada yang namanya usaha kita untuk melakukan sesuatu yang kita didedikasikan kepada Tuhan. Oke, jadi intinya adalah jangan bagian Tuhan lebih banyak atau bagian kita lebih banyak. Kita harus seimbangkan antara bagian Tuhan dan bagian kita. Yang setuju katakan amin. Amin. Oke. Nah, itu tadi ya, memiliki iman yang teguh. Lalu yang kedua dan ketiga ini adalah kita mau berbicara tentang dampaknya apa sih dari kesetiaan, dari kita untuk belajar sebagai hamba yang setia, menjadi hamba yang setia. Salah satu pemahaman Tuhan tentang setia yang hendak disampaikan kepada orang percaya adalah menjadi orang yang layak dipercaya. Tuhan mau pakai kita, teman-teman, menjadi pribadi yang layak dipercaya, teman-teman. Oke? Ini dicoret, nggak apa-apa. Oke. Nah, perumpamaan di atas, perumpamaan tentang hamba yang setia pada Matius 24, menerangkan dengan gambaran yang tepat tentang hamba yang setia, yang beriman penuh, yaitu hamba itu layak dipercaya. Oke, kita mau lihat lagi, apa sih yang dimaksud dengan layak dipercaya? Gambaran dan definisi setia yang dipakai oleh Tuhan Yesus ada 2 nih, teman-teman. Pertama, faithful without supervision. Maksudnya apa? Setia tanpa pengawasan, menunjukkan sikap kita sebagai orang yang percaya, seseorang terhadap kepercayaan dan tugas yang diberikan kepadanya dalam situasi tanpa pengawasan. Yang kedua, yaitu faithful to the end. Maksudnya kita setia sampai akhir, mendapati hamba-hambanya dan sedang mengerjakan tugasnya pada saat yang dijumpainya.
Nah, aku bakal analogikan ini ke kehidupan kita di dunia dan kehidupan kita di rohani ya, kehidupan rohani kita. Mungkin kehidupan dunia kita, aku anggap kakak-kakak semua udah kerja, udah kuliah ya teman-teman. Mungkin yang namanya menunjukkan kita setia tanpa pengawasan dan setia untuk mengerjakan tugas sampai akhir. Misalnya kalau kita di kantor gitu ya, atau di kuliah gitu ya, misalnya nggak ada dosen atau nggak ada atasan kita dikasih tugas, apakah kita bakal setia mengerjakan tugas itu tanpa diawasi oleh dosen atau mungkin atasan kita, dan kita mau mengerjakan itu sampai tuntas gitu. Itu mungkin analogi atau perumpamaan di kehidupan kita di dunia. Kehidupan rohani kita, apakah kita mau berbuat baik atau melayani sesama kita? Mungkin dilihat oleh orang lain, mungkin dilihat oleh kakak rohani kita, kakak pembina kita, atau kita mau melakukan kesetiaan kita tuh tanpa dilihat oleh orang lain gitu. Yang mau kita andalkan tuh ya Tuhan melihat hati kita mau setia mengerjakan pelayanan kita gitu. Dan mengerjakan pelayanan kita sampai akhir, mengerjakan tugas kita, bagian kita, tanggung jawab yang Tuhan Yesus berikan pada hidup kita sampai akhir. Itu ya teman-teman. Jadi gambaran dan definisi setia yang dipakai oleh Tuhan Yesus ada dua, faithful without supervision dan faithful to the end. Setia tanpa pengawasan, melakukan segala sesuatu tanpa pengawasan, dan melakukannya sampai tuntas, sampai akhir, sampai selesai. Dengan itu, kita akan mendapatkan satu reward dari dunia ini, bahkan dari Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu kita layak dipercaya. Dengan layak dipercaya, bahkan dari orang-orang di dunia ini, atau dengan Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus sendiri, kita tuh punya kualitas hidup yang meningkat gitu teman. Kualitas hidup kita tuh naik, kita punya value yang lebih tinggi lagi, lebih besar lagi gitu. Atau bisa dibilang bahwa kita sebagai valuable person gitu loh, punya orang yang punya kualitas hidup yang memang di atas standar rata-rata gitu. Daripada orang-orang yang memang ya hidupnya nggak pernah setia mengerjakan segala sesuatu. Apa sih kualitas hidup yang kita dapatkan gitu? Yang pertama yaitu integritas. Yang kedua loyalitas pada pemimpin, loyalitas pada tanggung jawab. Terus yang selanjutnya ketekunan, produktivitas, serta ini sih yang aku paling seneng ya dari apa sih dampaknya gitu loh. Dari kita setia sampai akhirnya kita layak dipercaya dan kita punya mindset atau paradigma bahwa akhirnya gue bekerja bukan hanya untuk penilaian manusia, tapi gue mau goal gue adalah gue selesai menghadapi perkara-perkara atau tanggung jawab yang Tuhan Yesus berikan pada gue. Integritas itu artinya bahwa gue punya kekuasaan atau bukan kekuasaan lebih kasar. Gue punya otoritas dalam melakukan segala sesuatu. Karena gue setia pada hal-hal perkara-perkara yang kecil, jadi gue dipercayakan lebih tinggi lagi. Gue diberikan otoritas yang lebih tinggi lagi. Itu artinya integritas pada diri kita. Lalu yang kedua, loyalitas. Dan loyalitas pun kita dapat dua, yaitu loyalitas pada pemimpin dan loyalitas pada tanggung jawab. Kita bakal setia pada pemimpin kita. Pemimpin kita di gereja, pemimpin kita di kantor, pemimpin kita di rumah, teman-teman. Bahwa kita punya paradigma atau cara pandang kita setia pada pemimpin kita. Serta kita setia pada tanggung jawab. Karena kita percaya kita mengerjakan segala sesuatu. Karena kita mau mengerjakannya bersama-sama dengan Tuhan, akhirnya kita punya kesetiaan yang lebih pada tanggung jawab dengan apa yang kita kerjakan, teman-teman. Ketekunan ya tekun dalam melakukan segala hal. Produktivitas, kita menjadi orang yang memang menjadi orang yang produktif, menjadi anak-anak muda atau menjadi orang yang punya pekerjaan atau punya kegiatan yang memang menonjolkan kualitas hidup kita. Lalu itu yang terakhir tadi aku bilang bahwa kita nggak lagi memikirkan penilaian manusia, tapi kita sebagai orang-orang yang percaya, kita dinilai oleh Tuhan bahwa kita anak-anaknya yang bakal dikasih kepercayaan yang lebih lagi, dikasih perkara-perkara yang lebih dahsyat lagi. Amin. Oke, lanjut. Nah, tadi layak dipercaya. Saat kita melakukan kesetiaan, berdampak pada layak dipercaya. Dari layak dipercaya, kita mendapatkan kualitas hidup kita, mengubah mindset atau paradigma kita. Lalu, dari kita belajar menjadi hamba yang setia, impact-nya adalah kita bisa diandalkan. Ya,
tadi itu lagi kan ada berkesenambungan. Saat kita layak dipercaya, akhirnya kita mendapat kita diandalkan untuk melakukan perkara-perkara yang lebih besar lagi, teman-teman. Bukan hanya berbicara tentang loyalitas kerja tanpa pengawasan, tetapi juga berbicara kemauan dan upaya untuk mengembangkan, sama-sama katakan mengembangkan apa yang dipercayakan. Dalam hal ini adalah talenta yang telah dititipkan. Nah, seperti tadi, perikop yang dari Matius 24 dan 25, tapi khususnya pada Matius 25, ada perumpamaan tentang talenta, di mana ada hamba-hamba yang diberikan talenta oleh tuannya. Nah, tapi dari poin yang aku mau sampaikan dari poin dapat diandalkan ini adalah kita bisa diandalkan karena orang lain atau karena Tuhan melihat kita mengembangkan apa yang dipercayakan. Kita mengembangkan apa yang telah kita terima. Oke. Next, itu kita lihat di Matius 25 ayat 14 sampai 30, yaitu ya tentang talenta, mengisahkan tentang seorang tuan yang akan bepergian dan menitipkan talenta pada 3 orang hambanya. Nah, dari Matius 25 ayat 14 sampai 30 ini ada 2 hal lagi nih teman-teman yang kita bisa ambil, yang bisa kita jadikan rema teman-teman. Yaitu ternyata dipercayakan. Kita sebagai orang-orang anak-anak muda ya, aku bilang sih anak-anak muda yang percaya pada Tuhan Yesus, kita dipercayakan. Sama-sama katakan ya, kita dipercayakan. Dipercayakan apa? Dipercayakan talenta yang sebenarnya bukan milik mereka atau milik kita sebenarnya. Hanya titipan tuannya. Tetapi semuanya itu bisa dikerjakan dan dilipat gandakan menjadi 2 kali lipat. Nah, jadi sebenarnya teman-teman kita ada di dunia ini tuh percaya gak sih kita tuh cuma sebagai istilahnya transit ya. Kita tuh tujuan kita, goal kita itu bukan hidup selamanya di dunia ini teman-teman, tapi goal kita adalah hidup dan masuk ke dalam kerajaan surga dan hidup selama-lamanya, kekal. Sehingga talenta yang kita miliki di dunia ini, apa yang kita dapatkan di dunia ini, itu bukan milik kita sebenarnya, tapi emang Tuhan yang memberikan kepada kita. Sehingga kita perlu mengembangkannya, kita perlu melipat gandakannya. Yang pasti tujuannya juga tetap untuk memuliakan nama Tuhan. Itu ya teman-teman, yang pertama, dipercayakan. Lalu yang kedua, proses bukan hanya hasil. Mementingkan proses bukan hanya hasil. Tuhan Yesus dalam perumpamaannya menegaskan bahwa ia tidak mempermasalahkan hasil akhir, teman-teman. Entah 10 atau 4 yang didapatkan atau yang dilipat gandakan, yang hasilnya, teman-teman. Tapi melihat kesetiaan seorang hamba untuk dapat diandalkan tuannya. Jadi Tuhan Yesus cuma mau melihat, oke, ternyata anakku ini setia ya untuk mengembangkan talentanya, untuk mengembangkan imannya, untuk mengembangkan kapasitas hatinya untuk Tuhan, untuk Roh Kudus masuk dalam hatinya gitu. Bukan hasilnya, teman-teman. Jadi mungkin ya, ini Tuhan melihat bahwa oh, ternyata si A ini orangnya pelayanannya bagus nih, orang melihat ya. Oh, si A ini pelayanannya luar biasa nih ke bangsa-bangsa mungkin ya, atau wah ini bisa menjangkau anak-anak muda nih gitu ya. Tapi kita nggak tahu Tuhan melihat apa, yang dilihat Tuhan tuh seperti apa. Mungkin orang melihat hasilnya, tapi pas Tuhan lihat prosesnya, dia nggak mengembangkan apa-apa gitu. Dia nggak bisa mengembangkan kapasitas hatinya untuk Tuhan bilang aku mau lebih lagi untuk kamu, aku mau lebih lagi untuk kamu, tapi orang ini mengabaikan gitu. Nah, jadi sebenarnya Tuhan mau memikirkan bahwa ada proses di balik hasil, itu istilahnya. Jadi Tuhan mau melihat bahwa Tuhan nggak mempermasalahkan hasil akhir, tapi Tuhan melihat kesetiaan kita, ya, kita seorang hamba untuk dapat diandalkan olehnya. Oke, teman-teman, ada 2 ya, dipercayakan dan bukan hanya proses, bukan hanya hasil, tapi juga proses. Oke, lanjut. Nah, Allah mau supaya kita hidup di dalamnya. Sebagai orang percaya, dalam kitab Efesus 2 ayat 10 menuliskan bahwa kita dipersiapkan untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Tuhan sebagai Tuan atas hamba-hambanya meletakkan talenta dalam hidup orang percaya. Oke? Jadi apa sih yang Allah mau dalam hidup kita nih teman-teman? Apa sih yang mau Tuhan Yesus sampaikan kepada kita gitu teman-teman? Sebagai hamba yang setia kepada Tuhan Yesus, setia kepada Allah kita, teman-teman,
Allah telah mempersiapkan diri kita untuk melakukan pekerjaan yang baik yang Tuhan sudah sediakan sebelumnya. Jadi sebenarnya itu lagi ya, balik lagi teman-teman. Kita tuh cuma transit di dunia ini, bahwa ada goal-nya yang Tuhan sudah persiapkan untuk diri kita. Tuhan sebagai Tuhan ya sebagai Tuhan, dan kita hamba-hambanya yang Tuhan meletakkan talentanya kepada kita dalam hidup orang percaya. Mungkin kata talenta di sini banyak makna ya teman-teman. Kalau kita bahasa di masyarakat umum, talenta itu sebagai kemampuan, keahlian, hobi yang kita kembangkan gitu ya teman-teman. Tapi kalau di Alkitab, talenta itu sebagai satuan, sebuah satuan di mana mungkin mirip kayak kilogram, gram gitu ya istilahnya di Alkitab. Jadi kalau di Alkitab di sini, talenta ini berbicara tentang kapasitas, tentang ruang, tentang sesuatu yang memang perlu bisa untuk diperbesar gitu. Nah, jadi intinya Tuhan memberikan kalian tuh ada satu ruang yang bisa diperluas, yang bisa diperbesar kapasitasnya. Jadi Allah mau supaya kita hidup di dalamnya, sehingga Roh Kudus memperluas kapasitas hati kita. Dengan cara apa? Yaitu pesan Tuhan, menjadi hamba yang setia. Oke, teman-teman, lanjut. Nah, ini last but not least, upah dari kesetiaan, teman-teman. Tuhan yang akan menyempurnakan hasil kerja seorang yang beriman penuh padanya. So, lihat kan, karena kita nggak mikirin hasil, kita mikir proses. Sehingga saat kita mikir proses dan kita percaya bahwa Tuhan juga ikut berkontribusi pada proses kita, Tuhan juga ikut menyempurnakan hasil kerja seseorang, hasil kerja kita yang beriman penuh padanya. Lalu yang kedua, kesetiaan diharapkan muncul sebagai karakter sebagai orang yang percaya untuk menerima upah yang dijanjikan, yaitu masuk dalam kebahagiaan Tuhan kita, Tuhan Yesus, Allah kita di sorga, dan memerintah bersama Dia. Sehingga kita dari yang setia pada perkara-perkara yang kecil diberikan kepercayaan perkara-perkara yang besar. Oke. Di Roma 8 ayat 28, teman-teman, dikatakan bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Tuhan mengerjakan turut bekerja dalam segala sesuatu apa yang kita kerjakan hari-hari ini untuk mendatangkan kebaikan. Nggak ada untuk mendatangkan malapetaka, kecelakaan. Tuhan Yesus Allah kita nggak pernah merancangkan itu. Bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi intinya teman-teman, kita tetap menjadi hamba yang setia di hadapan Tuhan. Kita percaya sama Tuhan Yesus, kita terus mengasihi Tuhan Yesus, bahwa kita percaya bahwa hidup kita udah apa yang menjadi bagian kita kerjakan. Kalau memang kita udah kesulitan dengan apa yang menjadi bagian kita minta pertolongan Tuhan Yesus, bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu. Dan menurut aku pribadi, memang Tuhan ini luar biasa banget teman-teman. Karena dari karakter kesetiaan, dampaknya tuh besar. Dari dampak sebagai kita pribadi, kapasitas kita diperbesar, dampak kita ke orang lain, sehingga orang melihat kita bisa dipercaya, bisa diandalkan, hanya dengan karakter kita hamba yang setia. Dan di sini bukan cuma karakter setia, tapi pesan Tuhan hamba yang setia, di mana kata hamba, kita sebagai hamba dan kita perlu Tuhan. Berarti Tuhan kita, Tuhan Yesus, Allah kita sendiri. Hamba yang setia, hamba yang memiliki Tuhan, yaitu Tuhan Yesus, punya karakter setia. Oke, balik lagi, aku mau tegasin ini, karena ini jadi rema kita malam hari ini, teman-teman. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja. Mungkin hari-hari ini aku nggak tahu kehidupan teman-teman, kehidupan kakak-kakak, kehidupan pekerjaan kakak, karir kakak, atau apapun itu, bahwa mungkin ada masalah, atau mungkin ada kesulitan, problem, atau apapun, tapi yang pasti aku mau kasih tahu, kita tahu sekarang kita ganti deh malam ini. Kita tahu malam ini
bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Mungkin hari-hari ini kita lihat secara pendek, waktu singkat ini, aduh Tuhan hari ini kenapa aku begini, aduh Tuhan kenapa aku begini, kenapa ada masalah yang timbul hari-hari ini. Tapi lihat baik-baik lagi, sekali lagi, turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Kedepannya Tuhan memberikan kebaikan. Kedepannya, goalnya Tuhan memberikan kebaikan. Oke? Ada syaratnya lagi teman-teman. Kita perlu mengasihi dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi teman-teman jangan melupakan Tuhan dalam segala dalam melakukan apapun, dalam situasi apapun tetap fokus kita sama Tuhan, minta tuntunan Roh Kudus apa yang kita kerjakan. Karena itu juga bagian kita ya sebagai hamba yang setia bahwa dalam melakukan segala sesuatu, oke Tuhan aku hamba yang setia sama kamu, sama Engkau. Jadi aku mau apa yang aku harus kerjakan ke depannya, aku minta dulu nih tuntunan dari Roh Kudus. Itu bukti dari kita setia. Dan itu juga bukti bahwa kita punya iman yang teguh. Itu teman-teman, dan yang terakhir pesan aku. Oke. Ini jadi satu kata-kata yang mungkin buat aku mau impartasikan juga buat teman-teman. Ada dalam mindset teman-teman semua. Mungkin kamunya ganti aku ya teman-teman. Kita baca bareng-bareng. Kamunya ganti aku. 1, 2, 3. Aku didapatinya setia sampai akhir. Wow, keren banget ya sih. Dan kalau kamu mungkin coba deh bayangin kalau Tuhan Yesus ya ada visualisasi gitu ya di depan kita. Tuhan Yesus menghadap kita dengan suaranya yang adem gitu ya teman-teman. Dan dia katakan bahwa kamu aku dapati setia sampai akhir. Wow, itu rasanya seperti apa ya teman-teman? Kayak, oh itu udah damai sejahtera, sukacita, wah itu udah dirasain banget itu. Dan ya ini pesannya emang Tuhan hari-hari ini bahwa aku mau kamu kedapati setia sampai akhir. Sampai akhirnya juga dalam diri kita mau merefleksikan diri kita, bercermin pada diri kita gitu ya teman-teman. Bahwa kita juga mau ngomong, Tuhan, aku engkau dapati setia sampai akhir. Itu aja dari aku teman-teman. Mungkin ada yang mau menyampaikan sesuatu, mungkin ada yang mau sharing sesuatu, boleh. Atau aku nggak tahu acara selanjutnya Jojo gimana. Dari aku sharingnya itu aja teman-teman. Semoga memberkati teman-teman semua. Mohon maaf juga sebelumnya kalau misalnya ada kata-kata atau perbuatan-perbuatan tingkah laku yang kurang berkenan di hadapan teman-teman. Yang aku mau sih teman-teman bisa mendapati apa yang menjadi tema sharing aku malam hari ini di masa-masa akhir ini. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati kita semua teman-teman. Aku balikin lagi ke Jojo. Ya Kak Nathan. Boleh diberikan kesempatan satu orang untuk bertanya. Mungkin ada yang mau bertanya seputar firman yang telah disampaikan sama Kak Nathan. Ayo yang mau bertanya dipersilakan. Aku deg-degan. Kita sama-sama belajar ya guys. Jadi ya oke lah, yuk kita buka sesi diskusi aja. Ada? Ada yang mau bertanya? Atau aku boleh tahu dulu, ada yang usianya, yang ngomong usia dia, ada yang udah karir bekerja? Yang udah bekerja? Ada? Oke, ada yang kuliah? Oke, ada yang sekolah SMA? Oke, jadi topik aku nggak terlalu tinggi ya teman-teman, tapi juga nggak terlalu kekanak-kanakan lah ya. Jadi istilahnya bisa juga dapat untuk teman-teman. Karena aku sebelumnya lupa tanya ke Jojo, range usia kalian tuh berapa? Aku takutnya ntar kayak usia SMP, SMA atau memang udah tinggi-tinggi, udah kuliah atau kerja. Gitu. Tapi ya semoga aja bisa dipahami oleh teman-teman dari sharing. Iya, kalau nggak ada yang bertanya, sebelumnya terima kasih buat Kak Nathan udah menyampaikan sharing firman-nya. Sebelumnya Kak Nathan boleh untuk berdoa buat kami semua yang di sini, Kak.
Kenapa Jo? Sorry, putus-putus. Kak Nathan boleh untuk berdoa buat kami, Kak? Oh, oke, boleh. Yuk, teman-teman. Gue berharap juga malam hari ini nggak cuma dengerin atau lihat doang apa yang kita baca, tapi juga meresapi dalam hidup kita, apakah kita menjadi orang yang setia di hadapan Tuhan, apakah hingga saat ini kita menjadi hamba yang setia di hadapan Tuhan. Yuk, kita satu dalam doa, teman-teman. Kita tundukkan kepala kita buka hati kita. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, karena rahmat-Mu, karena anugerah-Mu Tuhan, Kau berikan kesempatan kami malam hari ini. Sekali lagi ya Bapa, kami boleh berjumpa dengan Engkau Tuhan, kami boleh bertatap muka dengan Engkau Tuhan, kami boleh menerima apa yang menjadi janji-Mu, apa yang menjadi pesan-Mu Tuhan Yesus, apa yang menjadi suara-Mu ya Bapa untuk setiap kami Tuhan, di akhir tahun ini ya Bapa, di masa-masa akhir ini Tuhan Yesus, untuk kami menjadi hamba yang setia di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ajar kami terus untuk menjadi punya pribadi yang memiliki iman yang teguh Tuhan Yesus. Ajar kami terus Tuhan Yesus untuk kami boleh berdampak Tuhan, dapat dipercaya Tuhan, dapat diandalkan ya Bapa. Dan kami terus Tuhan Yesus mengimpartasikan ya Bapa, bahwa ada Engkau Tuhan Yesus, ada Engkau Roh Kudus di dalam hati kami Tuhan Yesus, untuk kami mewartakan ya Bapa apa yang menjadi firman-Mu Tuhan, bagi keluarga kami Tuhan, bagi teman-teman kami, saudara kami, kerabat kami ya Bapa. Hingga kami boleh melihat Tuhan, nama-Mu terus dipermuliakan ya Bapa dalam hidup kami, bahwa nama-Mu terus kami tinggikan ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan juga Tuhan Yesus ajar kami ya Bapa, untuk kami mau terus Tuhan Yesus berserah kepadamu ya Bapa, tapi kami juga tidak lupa ya Bapa akan apa yang menjadi tanggung jawab kami Tuhan, apa yang menjadi usaha kami ya Bapa, yang kami dedikasikan ya Bapa kepada Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih hamba-Mu telah selesai ya Bapa, tapi kami percaya Tuhan, Roh Kudus-Mu tidak pernah selesai bekerja ya Bapa dalam hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu juga berdoa Tuhan Yesus untuk setiap teman-teman kami yang boleh hadir malam hari ini Tuhan Yesus, di room ini ya Bapa, di persekutuan ini Tuhan Yesus. Kau berkati setiap keluarga mereka ya Bapa, Kau berkati studi mereka Tuhan, Kau berkati setiap karir pekerjaan mereka ya Bapa, biar apapun yang kerjakan oleh tangan dan kakinya Tuhan Yesus, saat ini malam hari ini juga Tuhan Yesus, kami percaya tangan Tuhan yang menyempurnakan, yang membuat berhasil setiap mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu yang kudus Tuhan, biar Engkau yang beracara dalam kehidupan kami, campur tangan-Mu turut Tuhan Yesus bekerja dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih, hanya di dalam nama-Mu yang kudus, setiap kita yang percaya, sama-sama kita katakan, amin. Terima kasih semua untuk kesempatannya, luar biasa, boleh mengenal teman-teman yang baru. Oh, oke. Lanjut. Oke. Terima kasih Kak Nathan. Ya, sama-sama. Ya, puji Tuhan teman-teman, kita mengucap syukur untuk firman yang sudah disampaikan oleh Kak Nathan. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih buat Kak Nathan. Nah, kita sama-sama diberkati ya, tetap semangat, tetap setia. Ya, selayaknya kita mau mengucap syukur, kita sambut firman Tuhan dengan pujian I Am Here. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace. Abounds to me. Sekali lagi, I am here. I am here because of your grace. Amen. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace. Sama-sama katakan, thank you Jesus. Thank you, Jesus.
Jesus, Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name, Jesus. Thank you, Jesus. Jesus, Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Thank you. Thank you, Jesus. Jesus. Thank you, Jesus. Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. I will praise. Forever I will praise your name. Forever I will praise your name. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Selamat malam Bapa, selamat malam Yesus, selamat malam Roh Kudus. Tuhan, kami mengucap syukur untuk ibadah Natal yang sudah kami lakukan pada malam hari ini ya Tuhan. Tuhan, terima kasih kami menyambut kedatangan kelahiran Tuhan Yesus yang membawa keselamatan bagi kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur atas firman-Mu ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarkan setiap kami ya Tuhan bisa menjadi hamba-Mu yang setia, dan Engkau mendapati kami selalu setia ya Tuhan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami berdoa ya Tuhan, secara khusus buat Kak Nathan yang sudah melayani dan sudah memberikan firman-Mu ya Tuhan. Tuhan berikan dia kesehatan, kekuatan yang datangnya daripada-Mu Tuhan. Tambahkan terus akan hikmat marifat yang datangnya daripada-Mu Tuhan. Tuhan, Kau memberkati pelayanannya, setiap pekerjaannya, dan setiap apa yang Kak Nathan lakukan berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga berdoa buat Persekutuan Faithful Generation Tuhan. Tuhan, tolong Tuhan berikan supaya persekutuan ini ya Tuhan bisa menjadi persekutuan yang selalu meninggikan dan memuliakan nama-Mu Tuhan, dan selalu Engkau menambah-nambahkan dan jiwa-jiwa yang baru Tuhan. Terima kasih Bapak Tuhan, kiranya Engkau selalu menyertai persekutuan Faithful ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami ya Tuhan, buat dari mulai pemerintahan Tuhan, dari presiden sampai ke kepala desa ya Tuhan, mulai dari Panglima TNI dan Kapolri Tuhan, para menteri dan pejabat-pejabat daerah ya Tuhan, yang ada di Indonesia ini Tuhan, dan setiap tokoh-tokoh agama Tuhan. Engkau berikan selalu ya Tuhan damai sejahtera sukacita Tuhan, berikan mereka roh kebijaksanaan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga ya Tuhan, kami berdoa Tuhan buat bangsa kami ya Tuhan, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus dari segala roh pemberontakan ya Tuhan, roh radikalisme Tuhan, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, jauhkanlah bangsa kami ya Tuhan, Indonesia, dari segala bencana alam ya Tuhan. Walaupun banyak orang-orang ya Tuhan yang mereka-rekan yang tidak baik buat Indonesia Tuhan, kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, tangan pengasihan Tuhan turun atas Indonesia Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan buat setiap orang-orang percaya Tuhan yang belum menerima pertolongan-Mu Tuhan, kami percaya Tuhan, mulai hari ini Tuhan mereka akan merasakan pertolongan-Mu yang luar biasa Tuhan dalam kehidupan mereka masing-masing Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat pandemi COVID-19 ya Tuhan yang sedang melanda Indonesia Tuhan. Tuhan tolong, kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus COVID-19 sudah selesai. Dan kami percaya di awal tahun ya Tuhan, kami akan menerima tahun yang baru, dan kami akan menerima urapan yang baru yang datang daripada-Mu Tuhan. Dan kami percaya bahwa COVID-19 sudah selesai Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa buat para tim medis kesehatan ya Tuhan yang menangani COVID-19 ya Tuhan, dari mulai dokter, suster, dan relawan-relawan COVID-19 ya Tuhan. Tuhan, Kau berikan mereka kesehatan, kekuatan yang datang daripada-Mu ya Tuhan. Kekuatan double portion ya Tuhan, biarkan mereka selalu ya Tuhan bisa merawat setiap pasiennya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kami juga berdoa Tuhan buat setiap pasien COVID-19 ya Tuhan, Kau berikan mereka damai sejahtera sukacita yang datang daripada-Mu ya Tuhan, dan biarkan ya Tuhan mereka yang belum mengenal Engkau Tuhan, melalui peristiwa ini mereka bisa bertemu dengan Engkau pribadi lepas pribadi Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, hari-hari ini ya Tuhan, bahwa setiap
jiwa-jiwa yang haus akan kekuatan, haus dan lapar ya Tuhan akan datang kepadamu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dan kami percaya bahwa setiap kami yang ada di sini dan semua orang ya Tuhan yang percaya kepadamu Tuhan akan menerima mujizat ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Ya. Sekali lagi dengan siapa? Oh ya, Kak Nathan. Ya, Kak Nathan, terima kasih sekali lagi. Perkenalkan, saya dengan Kak Tineke. Saya pembina di persekutuan ini bersama suami saya ada di belakang. Kemudian di sini juga ada Kak Theo dan Novi sebagai pengurus. Terima kasih sekali lagi untuk kesediaan Kak Nathan untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan di persekutuan kami. Kami merasa sangat diberkati. Kiranya Tuhan Yesus berkati Kak Nathan. Ya, terima kasih juga semua. Kesempatan yang luar biasa. Amin. Ya, jangan kapok ya Kak ya. Enggak kok, enggak. Tenang dapat teman-teman baru. Amin. Baru. Ya, thank you. Kemudian untuk pengumuman yang kedua, hari ini adalah ibadah persekutuan kita yang terakhir di bulan ini ya, teman-teman ya. Jadi kita sudah mulai libur, tapi nanti kita ketemu lagi di tanggal 29 Desember untuk ibadah tutup tahun. Kita gabung bersama Faithful Umum ya. Tanggal 29 jam 8 malam di link yang sama. Ya, kita sama-sama hadir untuk kita doa sama-sama untuk ibadah tutup tahun. Ya, kita ketemu lagi nanti, kita sharing di grup lagi. Ya, sekali lagi Kak Tineke mengucapkan terima kasih untuk kehadiran teman-teman semuanya yang bersedia join untuk pada malam hari ini. Kita percaya sukacita Natal meskipun online tidak mengurangi kita semua ya untuk tetap semangat untuk memaknai arti Natal sebenarnya yang tadi sudah disampaikan oleh Kak Nathan. Tetap setia sampai garis finish. Yes. Amin ya. Ya, semangat kan udah pakai baju merah-merah nih. Berarti semangat semuanya. Ya. Oke, thank you. Mungkin sampai di sini ibadah kita. Sampai ketemu tanggal 29 Desember ya. Terima kasih Nona Bani, Kak Fabio, Trine, Kak Nathan juga, Kak Daniel, Handriana, Kak Echa, Natasha, Kak Theo, Maya, Rambudiana, Novi, Marlina, dan Michelle. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Natal. Selamat Natal. Natal. Telepon itu dia. Minta nomor rekening.